Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Aljabar Abstrak 2, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat homomorfisme ring. Di mana dari dua video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi homomorfisme ring, kemudian contoh-contoh homomorfisme ring. Kemudian yang minggu yang lalu sudah Ibu bahas mengenai jenis-jenis homomorfisme ring khusus, di mana ada beberapa, yaitu ada epimorfisme, monomorfisme, isomorfisme, dan endomorfisme. Dan kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan mengenai sifat-sifat homomorfisme ring. Dan untuk sifat-sifat homomorfisme ring ini disajikan pada teorema berikut. Jika F adalah suatu homomorfisme dari ring R ke ring R aksen, jadi F itu diketahui merupakan homomorfisme dari ring R ke ring R aksen. Jadi ringnya boleh sama atau boleh berbeda ya. Tentu saja kalau homomorfisme ringnya dia memiliki dua operasi biner penjumlahan dan perkalian. Dan operasi binernya pun boleh sama atau boleh berbeda. Maka berlaku yang pertama, sifat yang pertama bahwa hasil pemetaan dari elemen identitas 0 dari R itu adalah elemen identitas terhadap penjumlahan pada R aksen. Jadi pada ring dia kan mempunyai elemen identitas terhadap operasi penjumlahan dan yaitu 0. Kemudian di sini pun dia juga memiliki elemen identitas terhadap operasi penjumlahan, misalkan saja 0 aksen. Maka hasil pemetaan dari elemen identitas ini adalah ini 0 aksen ini merupakan hasil pemetaan dari elemen identitas terhadap penjumlahan dari domain. Kemudian untuk sifat yang kedua di sini hasil pemetaan dari inverse dari A itu adalah inverse dari hasil pemetaan dari A. Jadi kalau di sini A elemen R dia akan dipetakan ke FA. Maka kalau inverse-nya, inverse dari A, dia akan dipetakan ke min FA. Jadi dia akan dipetakan ke sini. Di hasil petanya nah, ini kan hasil petanya kan F min A gini ya. Nah, ini ternyata sama dengan inverse dari FA. Jadi, ini inverse dari ini. Kemudian, jika yang ketiga, sifat yang ketiga adalah jika S subring dari R, maka Fs, hasil peta dari subring R tadi, itu juga merupakan subring dari R aksen. Jadi, kalau S itu adalah subring dari R, maka hasil petanya itu merupakan subring dari R aksen. Kemudian yang keempat, jika S aksen adalah subring dari R aksen, maka prapetanya, nah artinya ini prapeta ya, inverse dari hasil pemetaan dari S aksen, itu adalah subring dari R. Nah bisa dilihat kalau S aksen subring dari R aksen, itu kan ada di sini. Ada di R aksen. Maka prapetanya itu adalah inverse-nya itu merupakan subring dari R yang di sini. Kemudian jika R mempunyai elemen satuan 1, jika R di sini mempunyai elemen satuan 1, maka F1 merupakan elemen satuan dari FR. Maka hasil petanya merupakan elemen satuan dari FR. Nah, jadi ada di sini ya. Ini sama dengan anggap saja satu aksen gitu ya. Juga termasuk elemen satuan dari R aksen.
Nah, untuk semua sifat-sifat dari homomorfisme ring ini perlu dibuktikan. Maka kita akan buktikan satu persatu, dimulai dari yang pertama. Kita buktikan dari yang pertama terlebih dahulu. Tadi yang sifat yang pertama itu bahwa hasil pemetaan dari elemen identitas terhadap operasi penjumlahan di R merupakan elemen identitas terhadap operasi penjumlahan di R aksen. Jadi kalau kita tuliskan tadi kan F itu merupakan homomorfisme dari R ke R aksen. Maka elemen identitas terhadap penjumlahan itu hasil petanya merupakan elemen identitas penjumlahan di R aksen. Seperti ini. Nah, kita perlu buktikan, kita akan tunjukkan bahwa hasil pemetaan dari 0 itu sama dengan 0 aksen. Nah, sekarang perhatikan bahwa F0 itu merupakan elemen dari R aksen. Ini kan ya. Perhatikan bahwa F0 itu merupakan elemen dari R aksen. Ini ya, F0 merupakan elemen dari R aksen. Dan FA, nah jadi kita FA, jadi kalau ini R ke R aksen, kalau A elemen R, maka hasil pemetaannya adalah FA, dia elemen dari R aksen ya, elemen dari R aksen. Dan FA itu kan bisa kita tuliskan FA ditambah 0, di mana 0-nya dan A-nya sama-sama elemen dari ring R ya. Ini merupakan sifat elemen identitas. Kemudian karena F-nya merupakan homomorfisme berlaku dua sifat ya kemarin ya. F homomorfisme, maka berlaku dua sifat. Sifat yang pertama, FA plus B sama dengan FA plus FB. Yang kedua, perkaliannya pun demikian. FAB sama dengan FA kali FB. Nah, kita akan berpedoman pada sifat homomorfisme yang ini. Nah, karena F-nya adalah homomorfisme, maka kita bisa tuliskan menjadi FA ditambah F0. Nah, seperti ini ya. Di mana A-nya adalah elemen dari R. A-nya adalah elemen dari R. Kemudian, di sini, karena FA-nya adalah elemen dari R aksen, maka dan R aksennya ini adalah ring, tentu saja semua elemennya pasti akan mempunyai inverse ya. Maka akan terdapat inverse dari FA yang juga merupakan elemen dari R aksen. Nah, karena R aksennya adalah ring, setiap elemennya pasti mempunyai inverse. Sehingga kalau F0 itu kan sama dengan 0 aksen ditambah F0 sendiri. Jadi menggunakan sifat elemen identitas ya. Jadi kalau 0 ditambah A kan sama dengan A. Berarti kalau yang elemen R. Berarti kalau yang elemen R aksennya, elemen identitasnya tadi kan 0 aksen ya. Berarti kalau 0 aksen ditambah FA, ya sama dengan FA. Itu ya. Demikian pula kalau F0, ya F0 ditambah
elemen identitas terhadap penjumlahannya ya tetap seperti ini. Nah, nol aksen ini kan sama dengan, kita bisa tuliskan, nol aksen itu kan adalah hasil penjumlahan dari suatu elemen ditambah dengan inverse-nya. Bisa kita tuliskan menjadi min FA ditambah FA. Nah, ini kan sama dengan 0 kalau kita jumlahkan. Masih ditambah dengan F0. Ini sama dengan menggunakan sifat asosiatif, maka ini akan diperoleh min FA ditambah, ini sifat asosiatif ya, ini min FA ditambah F0. Nah, ini sama dengan min FA ditambah, karena F-nya adalah homomorfisme, maka bisa kita tuliskan menjadi FA ditambah 0. Gini ya. Ini sama dengan min FA ditambah F A ditambah 0 adalah A sendiri. Nah, sekarang min FA ditambah FA, ini kan sama dengan 0 ya. Inverse dari FA dijumlahkan dengan dirinya sendiri, maka ini merupakan elemen identitas. Elemen identitasnya pada kodomen, yaitu di R aksen, yaitu 0 aksen. Sehingga sudah terbukti bahwa hasil pemetaan dari 0 itu sama dengan 0 aksen. Sudah terbukti. Oke, untuk sifat yang pertama sudah terbukti. Kemudian berikutnya sifat yang kedua. Sifat yang kedua yang perlu kita tunjukkan bahwa hasil pemetaan dari inverse A itu sama dengan inverse dari FA. Nah, ini yang perlu kita buktikan ya. Jadi seperti yang Ibu tulis tadi, bahwa misalkan di sini F memetakan dari R ke R aksen. Kalau A elemen R, maka akan dipetakan ke FA, elemen R aksen. Kalau min A, inverse dari A, akan dipetakan ke F, inverse dari A, di mana ini merupakan inverse dari FA. Nah, ini inverse-nya. Ini yang perlu kita tunjukkan. Nah, untuk menunjukkan hasil pemetaan dari inverse A sama dengan inverse dari FA, cukup ditunjukkan bahwa hasil pemetaan dari inverse A ditambah FA itu sama dengan 0 aksen. Artinya ini adalah saling inverse. Ini adalah saling inverse. Nanti ini akan merujuk ke ini. Ininya akan kita tunjukkan bahwa min FA-nya itu kalau ditambah FA sama dengan 0. Ini. Nah, dengan kata lain kalau inverse dari suatu elemen ditambah dengan elemen itu sendiri, itu sama dengan elemen identitas, maka elemen tersebut saling inverse. Nah, jadi nanti kalau dia memenuhi sifat seperti ini, maka dia saling inverse. Oke, sekarang kita tunjukkan. Kita gunakan sifat ini karena kita gunakan sifat F merupakan homomorfisme. Jadi F min A
ditambah dengan FA itu kan sama dengan menggunakan sifat homomorfisme, bisa kita tulis menjadi min A ditambah A. Ya kan? Nah, ini sama dengan min A ditambah A itu kan sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Dan berdasarkan sifat pertama tadi bahwa F0 itu sama dengan 0 aksen. Nah, sekarang kita mendapatkan kesamaan F min A ditambah FA sama dengan 0 aksen. Jadi suatu elemen ditambah dengan elemen yang lain akan menghasilkan elemen identitas, maka dia merupakan saling inverse. Karena memenuhi ini, maka karena memenuhi ini, maka F min A adalah inverse dari FA terhadap operasi penjumlahan. Jadi, terbukti bahwa F min A itu sama dengan inverse dari FA. Terbukti. Oke, yang kedua sudah terbukti. Kita lanjutkan ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu jika S sapring dari R, maka Fs adalah sapring dari R aksen. Jadi ini kalau kita buat diagram ya, ini ada ring R, kemudian di sini ada ring R aksen. Kemudian S adalah sapring dari sapring dari R. Maka Fs itu merupakan sapring dari R aksen, di mana semua elemen dari S ini kan dibawa ke sini. Nih, dibawa ke semua ke sini. Artinya kalau di sini misalkan ada X, maka akan dibawa ke Fx, misalkan ya. Kalau ada Y, dia akan dibawa ke Fy. Kurang besar ya. Oke, kalau Ibu besarkan seperti ini. Jadi ini ada sapring S, kemudian di sini ada sapring Fs, di mana homomorfismenya adalah F. Nah, jadi kalau ini kita bawa ke sini, jadi ini sapringnya dengan ini sapringnya. Oke, sekarang kita untuk membuktikan bahwa Fs merupakan sapring dari R aksen, kita bisa menggunakan teorema SPC, syarat perlu dan syarat cukup, di mana kita hanya perlu menunjukkan bahwa elemen sebarang dari Fs itu memenuhi sifat tertutup terhadap operasi pengurangan dan terhadap operasi perkalian. Nah, kita ambil saja ya. Kita ambil sebarang, misal A, B elemen dari Fs. Maka yang perlu kita tunjukkan, ditunjukkan ada dua hal. Yang pertama, dia tertutup terhadap operasi pengurangan, artinya A min B-nya juga elemen dari Fs, dan dia tertutup terhadap operasi perkalian, yaitu AB-nya elemen dari Fs. Nah, jika memenuhi sifat ini, maka Fs merupakan sapring dari R aksen. Nah, ada dua hal ini yang perlu kita tunjukkan.
Dan kita bisa tahu di sini jika A dan B itu merupakan elemen dari Fs, misalkan saja di sini ada A, ada B, ini merupakan hasil pemetaan dari S, maka tentu saja ada suatu elemen di S yang dipetakan ke Fs. Katakanlah dia adalah X, misalkan ya. Jika B dia elemen Fs, maka pasti ada elemen dari S yang dipetakan ke B, katakanlah Y. Nah, gitu ya. Dimana kalau X-nya elemen dari S, maka Fx-nya itu sama dengan A, dia elemen dari Fs. Kemudian kalau Y-nya elemen dari S, maka Fy-nya itu sama dengan B, ini elemen dari Fs. Seperti ini. Nah, jadi gini ya, jadi pasti akan terdapat A dan B elemen S. Betul ya, di sini aja. Karena A, B elemen Fs, maka terdapat X dan Y elemen dari S hingga hingga Fx-nya sama dengan A dan Fy-nya sama dengan B. Nah, seperti ini kalau dibentuk diagram seperti ini, kalau bentuk penjelasan deskripsi seperti ini. Kemudian dengan menggunakan teorema SPC untuk menunjukkan spring, menggunakan teorema SPC untuk menunjukkan bahwa F aksen adalah spring dari R aksen. Yang pertama kita tunjukkan bahwa dia tertutup terhadap operasi pengurangan. Jadi kita harus tunjukkan bahwa A min B-nya elemen dari Fs. Jadi A min B ini kan sama dengan A, tadi kan sama dengan Fx ya. B sama dengan Fy. Kemudian Fx kita gunakan sifat yang kedua bahwa inverse dari Fy itu sama dengan hasil pemetaan dari inverse Y. Nah, kita gunakan sifat yang kedua, yang ini. Kemudian karena F-nya adalah homomorfisme, maka ini akan menjadi X min Y. Dan Fx min Y itu kan elemen dari Fs ya. Tentu saja ya. Karena S-nya tadi diketahui spring dari R, maka karena S-nya spring, maka dia tertutup terhadap operasi pengurangan. X min Y-nya elemen dari S. Nah, sehingga kalau X min Y-nya elemen S, maka Fx min Y-nya pasti elemen Fs. Sudah terbukti yang pertama. Yang kedua, sekarang kita tunjukkan bahwa operasi tertutup terhadap operasi perkalian. Berarti yang AB ya, A kali B. Nah, A tadi kan adalah Fx. B-nya adalah Fy. Yang ini karena F adalah homomorfisme, maka akan menjadi Fxy. Sama alasannya, karena S spring dari R, maka Xy elemen dari S. Sehingga Fxy elemen dari Fs. Karena sudah memenuhi dua sifat ini, terbukti bahwa terbukti bahwa Fs
adalah subring dari R aksen. Nah, terbukti yang ini ya. Kemudian untuk sifat keempat dan kelima, nah untuk sifat 4 dan 5 pembuktiannya adalah tugas mahasiswa. Oke, jadi untuk sifat 4 dan sifat 5 pembuktiannya Ibu berikan sebagai tugas mahasiswa ya. Supaya kalian juga berlatih. Untuk algoritma pembuktiannya kalian bisa melihat cara-cara yang sudah Ibu berikan dari teorem dari sifat yang 1 sampai 3. Untuk algoritma pembuktiannya sama seperti itu ya. Kemudian kalian bisa mempelajari sendiri dan bisa dikumpulkan nanti di pertemuan berikutnya. Sudah selesai untuk pembahasan sifat-sifat homomorfisme ring kali ini. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk image dan kernel untuk pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.